Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noni Permanasari SPDI, Guru PAI dan Budi Pekerti pada SMP Negeri 11 Mukomuko, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK IAIN Curug. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 11 Mukomuko. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Berikut video uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat semua ya. Agepri lesu sekali, kenapa? Kurang sehat? Enggak? Sehat ya? Iya, harus semangat dong, kita mau belajar. Nah, coba Ibu lihat dulu. Kayaknya meja Agepri agak miring. Coba diluruskan. Niswatun, tolong ambil sampah. Iya, terima kasih Niswatun. Baik. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, hari ini kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku yang akan dipimpin oleh Saudari Zaskia. Ayo Ananda Zaskia, silakan. Ya, yang lain boleh berdiri. Berkibarlah selama-lamanya 2, 3. Berkibarlah benderaku. Iya, anak-anak boleh duduk kembali. Terima kasih ya Ananda Zaskia. Nah, kemudian untuk memperlancar hafalan surat pendek kita hari ini, ya, masih hafal dengan surat Al-Insyirah? Iya, Alam Nasroh ya, masih hafal? Ya, kita membaca Al-Insyirah secara bersama-sama. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak. Shadaqallahul azim. Ya, nanti yang belum begitu lancar silahkan dihafalkan lagi di rumah ya. Dan yang sudah lancar jangan lupa terus diamalkan dengan cara bagaimana? Dibaca ketika mengerjakan sholat fardu ya. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Hari ini siapakah yang tidak hadir? Yang tidak hadir siapa?
Bunga dan Davatri, Bu. Oh iya, Marisa Bunga ya. Marisa Bunga kenapa? Ketua kelas. Oh izin ya, sedang ada acara keluarga ya. Davatri kenapa Davatri? Oh neneknya meninggal, pulang juga izin semua. Suratnya ada ya kan? Ketua kelas baik. Ya nanti kalau kalian juga tidak bisa hadir ke sekolah, ya jangan lupa untuk menyampaikan surat izin. Dan ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk disiplin kalian ya. Ya, sebelum kita belajar, sebaiknya alat tulis kalian dikeluarkan terlebih dahulu ya. Dan coba perhatikan anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai melaksanakan sholat Jumat ya. Ada di bab 9 yaitu memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Tapi sebelum pembelajaran ini kita mulai, saya akan bertanya mengenai materi minggu lalu. Mengenai sholat jamak. Masih ingat dengan sholat jamak? Masih. Apa itu sholat jamak? Iya. Ada jawaban lain? Sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat apa saja yang boleh dijamak? Iya, zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Kalau zuhur dikerjakan di waktu asar itu namanya sholat jamak takhir, di akhir ya, di waktu yang kedua. Kalau sholat isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib disebut jamak takdim karena sholat yang kedua dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Selain sholat jamak kita juga belajar tentang sholat qashar. Qashar itu artinya apa kemarin? Meringkas. Apa yang diringkas? Rokaat sholat. Nah, sholat apa saja yang boleh diringkas atau diqashar? Zuhur, asar, dan isya. Ya, jadi hanya yang berapa rokaat? Yang 4 rokaat diqashar menjadi 2. Ya, kemudian ada yang disebut jamak takdim qashar. Berarti contohnya sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan di waktu maghrib, yang diqashar hanya sholat isya saja. Ya, sudah paham kan sholat jamak kemarin? Paham, baik. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu ada yel-yel yang bisa membangkitkan konsentrasi kalian. Misalkan kalau Ibu menyebutkan Marina kalian tangannya begini. Kalau menari, tangan kalian begini. Ya, kalau saya sebutkan di atas, tangan kalian begini. Kalau saya sebutkan menara, kalian tangannya begini, di atas. Ya, paham? Paham? Laura, Gepri paham? Baik, bisa kita mulai? Ini untuk mengetes konsentrasi kalian. Ya, mulai 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Iya, menara. Marina menari di atas menara. Iya, Marina menari menara. Iya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini untuk mengetes konsentrasi kalian semua. Oke? Nah, selanjutnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini. Pelajaran kita yaitu tentang sholat Jumat. Ya, tapi sebelumnya Ibu bacakan dulu, ini ada KD 39 memahami ketentuan sholat Jumat dan KD 40 mempraktikkan sholat Jumat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini nanti kalian akan menyaksikan video pembelajaran dan juga berdiskusi. Ibu harapkan kalian akan mampu menguraikan pengertian sholat Jumat dengan benar. Kemudian apa lagi? Kalian juga akan mampu mengaitkan hukum dasar sholat Jumat
Dan kalian mampu memerinci syarat-syarat mendirikan sholat Jumat. Dan yang keempat, kalian mampu memerinci perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat. Nah, baiklah, Ibu akan menampilkan video pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian amati ya. Setelah kalian mengamati atau mencermati video pembelajaran tersebut, apa yang sudah kalian dapatkan coba dari materi tentang sholat Jumat? Bahwa wajib bagi laki-laki muslim. iya, diwajibkan bagi laki-laki muslim. Kemudian iya, sholat Jumat dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Kemudian apa lagi? Iya, sholat Jumat dikerjakan hanya 2 rakaat yang didahului 2 khutbah. Nah, selain itu apalagi coba? Ya, Adit silahkan. Ketika seorang khatib Jumat menyampaikan khutbahnya, kadang jamaah suka bercakap-cakap dengan jamaah lainnya. Bahkan tak sedikit jamaah yang tertidur, sehingga dibutuhkan tidak mendapatkan ganjaran sholat Jumatnya. Bagaimana menyikapinya? Iya, itu sebuah pertanyaannya dari Adit, bagus sekali. Nah, ini bagi laki-laki nih yang suka bercanda ketika sedang dilaksanakan khutbah. Ini laki-laki Jumatannya rajin nggak? Rajin? Rajin ya, alhamdulillah. Kalau enggak berdosa dong, karena kan wajib bagi laki-laki muslim. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Adit, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Perempuan atau laki-laki nih yang bisa menjawab? Oh ya, langsung mau dijawab oleh Reiga. Silakan Reiga. Tidak boleh bicara untuk kata-kata saat berubah untuk menjadi peradaban sia-sia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah dan berpikir sudah terlupa, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berbicara pada saat Jumat berjamaah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan barang sosial, maka tidak pernah sholat Jumat. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi tadi pertanyaan Adit bahwa ketika sedang berkhutbah, khotib sedang berkhutbah ya, kalau ada yang bercakap-cakap ya, sebaiknya kita diam ya. Tidak boleh bercakap-cakap. Nah, kemudian jika ada yang tertidur, bagaimana tadi? Jika ada yang tertidur, apakah membatalkan wudhu? Tidak. Ada beberapa ulama berpendapat jika posisi tidurnya tidak memungkinkan keluar angin, ya, maka wudhunya tidak batal. Maka dari itu bagi laki-laki sebelum pergi ke masjid sholat Jumat, kalian disunahkan apa dulu? Mandi dulu, kemudian potong kuku, apalagi pakai wangi-wangian atau parfum dan menggunakan apa? Pakaian yang terbaik. Nah ya, besok Agepri kalau ke masjid jangan langsung habis main langsung ke masjid ya, mandi dulu biar badannya segar. Dan ketika khotib sedang berkhutbah, posisi kita bisa mendengarkan dengan baik ya, tidak mengantuk ya. Perhatikan bagi laki-laki muslim ya, sudah kalian wajib, apalagi yang sudah balik, wajib melaksanakan sholat Jumat
jangan bercakap-cakap dengan teman sebelahnya. Ya, itu tadi yang ada dalam video pembelajaran. Ya, pengertian sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah, dilakukan pada waktu sholat zuhur, kemudian berapa rakaat? 2 rakaat, dilakukan sesudah khutbah, ya. Nah, hukum dasarnya tertuang dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Boleh dibaca Nanda Agista? Ya, yang lainnya kawannya menyimak ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iya, terima kasih Ananda Agista. Jadi tadi ada di bacaan idza nudiya lis-sholati itu kalau mau menyambung lagi dari idza ya. Nah, ini pelajaran untuk kalian. Kalau memutus di tengah ayat untuk mengulang dari ayat sebelumnya harus diperhatikan. Nah, sekarang coba perhatikan di papan tulis. Ini ada beberapa masalah yang muncul, ya, masalah yang muncul atau situasi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar kita. Bagaimana caranya atau bagaimana hukum penyelenggaraan sholat Jumat jika situasinya di kapal laut, ya. Kemudian ada juga ketika orang yang melakukan perjalanan atau dia musafir. Dan ada juga, nah, bolehkah sholat Jumat secara online? Apalagi beberapa tahun yang lalu ada pandemi ya, yang menyebabkan sholatnya berjarak-jarak. Nah, bolehkah online dari rumah? Begitu. Nah, selanjutnya ada satu lagi ini, ketika ada yang berkhutbah, kemudian kalian bercakap-cakap. Nah, nanti ini akan menjadi bahan diskusi kalian ya. Bahan diskusi kalian ini terkait dengan situasi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum kalian mulai berdiskusi, kemarin sudah Ibu tentukan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok dan nanti ditunjuk salah satu perwakilan dari tiap kelompok untuk menyampaikan presentasinya di depan dan kelompok lainnya mengajukan pertanyaan. Ya, masih ingat kelompok yang sudah Ibu bagikan? Masih? Masih? Iya, kalau masih silakan kalian bentuk menjadi 4 kelompok. Sekarang boleh ya, silakan. Karena waktu diskusi sudah habis, silakan setiap kelompok untuk maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lainnya boleh mengajukan pertanyaan. Ya, dimulai dari kelompok Jingga dan kawan-kawan. Siapa yang akan mempresentasikan? Kelompok 1. Siapa? Iya, Jingga. Boleh maju Jingga, silahkan ya. Untuk yang lainnya tolong diperhatikan ya, Nak. Dari kelompok 1 atau
berbeda bagi musafir dan mukim. Keutamaan sholat Jumat tertera jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ibnu Rusyd dalam kitab Biyadatul Mujtahid menjelaskan, ada ulama lain yang berpendapat wajib bagi orang yang hanya menempuh perjalanan sejauh 3 mil. Ada juga orang yang berpendapat wajib bagi orang untuk melaksanakan sholat Jumat ketika mendengarkan seruan azan Jumat dari jarak 3 mil. Dua pendapat ini dikutip dari Imam Malik. Masalah ini dikemukakan dalam pembahasan tentang syarat-syarat wajib sholat Jumat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan bertanya. Iya, ini presentasi dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Kelompok 2? Tidak ada? Tidak. Kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 4? Iya, kelompok 4 silakan. Bagaimana perlakuan hukum sholat Jumat bagi musafir? Iya, itu bagaimana perlakuan hukum sholat Jumat bagi musafir ya. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Jingga, sekarang dijelaskan lagi, mungkin ada jawaban lain. Boleh, silakan langsung Jingga atau kelompok 1 ada yang membantu? Kelompok 1 ada yang membantu? Tidak? Ya, langsung diserahkan kepada Jingga. Boleh dijawab, ya. Yang lainnya didengarkan ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ibnu Rusyd dalam kitab Biyadatul Mujtahid menjelaskan, ada ulama lain yang berpendapat wajib bagi orang yang hanya menempuh perjalanan jauh sejauh 3 mil. Ada juga yang berpendapat wajib bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat ketika mendengar suara azan dari jarak 3 mil. Dua pendapat ini dikutip dari Imam Malik. Masalah ini dikemukakan dalam perbahasan tentang syarat-syarat wajib sholat. Menurut MUI, musafir memiliki keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi berkewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. Jika musafir ikut sholat Jumat bersama dengan ahlul Jumat, sholatnya adalah sah. MUI berpendapat, penyelenggaraan sholat Jumat yang hanya diikuti oleh musafir tidak sah karena mereka tidak berkenan berkewajiban. Ya, demikianlah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 4? Ya, lengkap sudah dijawab, ada pendapat ulama dan ada juga pendapat dari MUI. Sudah cukup ya? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup silakan Jingga kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Bagus sekali bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, selanjutnya dari kelompok 2. Silakan, siapa yang akan mewakili untuk presentasi? Iya, Zaskia. Boleh Zaskia maju? Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tidaklah sah mendirikan sholat Jumat di kapal walaupun kapal tersebut tidak berlayar karena kapal bukanlah suatu negeri atau kampung. Di antara syarat sah sholat Jumat, sholat tersebut dilakukan di kota, desa ataupun suatu tempat semacam itu. Jika sholat Jumat tidak wajib atas kalian, maka sebagai gantinya adalah kalian mengerjakan sholat zuhur. Syarat yang disebutkan di atas adalah syarat diwajibkan dan syarat sah Jumat. Sehingga jika syarat di atas tidak dipenuhi, sholat Jumatnya tidak sah. Dan demikian para pekerja kapal, penumpang kapal dan pekerja tidak sah salat Jumat jika dilakukan di kapal. Jika ada salat Jumat di darat, ia pun tidak wajib menghadirinya karena ia bukanlah orang yang nomaden atau menetap di negeri. Ia adalah musafir. Namun, jika ia tetap pergi salat Jumat di daratan, salat Jumatnya sah. Sebagai musafir yang salat Jumat, salatnya pun sah.
hasil presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Kelompok lain ada pertanyaan? Kelompok 1 ada? Tidak. Kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3? Iya, Indah boleh. Ajukan pertanyaan Indah. Silakan. Iya, tadi permasalahannya adalah hukum penyelenggaraan sholat Jumat di kapal ya. Ada beberapa pendapat. Nah, kemudian silakan pertanyaannya, bagaimana solusinya jika mau menyelenggarakan sholat Jumat di tengah lautan ya? Silakan Zaskia menjawab. Adapun solusi yang diberikan siswa dalam mengatasi permasalahan adalah mulai berikut. 1. Penentuan kiblat ditemukan berdasarkan arah kompas. 2. Bila dalam perjalanan tersebut tidak memenuhi syarat 40 orang, maka ditentukan berdasarkan hukum dari mazhab Maliki, terutama harus ada imam, makmum, dan terdapat khutbah yang menjadi syarat utama sahnya sholat Jumat. Iya, demikianlah pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana Indah? Ya cukup bagus ya jawabannya, bahwa menentukan arah kiblatnya menggunakan kompas. Kemudian ada yang berpendapat minimal 40 jamaah, ada juga ada imam, ada makmum ya, itu sudah bisa menyelenggarakan. Itu perbedaan pendapat. Boleh silakan duduk Zaskia, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok lain yang sudah mengajukan pertanyaan. Nah, kalian tadi sudah berdiskusi ya, Dea, Agista, sudah berdiskusi tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita dan bagaimana hukum penyelenggaraannya. Baik, kita simpulkan apa saja tadi. Ketika di atas kapal laut, ya, tidak sah melaksanakan sholat Jumat. Coba kalian buka di buku, lihat deh. Ada beberapa syarat sah mendirikan sholat Jumat. Coba apa saja tadi? Dilaksanakan di tempat. Iya, nah. Maksudnya itu penduduknya itu tidak berpindah tempat, bermukim dan menetap di situ. Terus apa lagi? Iya, dilaksanakan secara berjamaah. Minimal berapa orang? 40. Tapi ada yang berbeda pendapat, minimal dikerjakan 2 orang ya. Kemudian apa lagi? Ya, dilaksanakan pada waktu zuhur dan dilaksanakan didahului 2 khutbah. Ketika di tengah lautan, misalkan bagaimana solusi tadi? Bahwa menentukan kiblatnya berdasarkan arah kompas. Kemudian apa lagi? Bila dalam perjalanan tersebut tidak memenuhi syarat 40 orang. Iya, tadi sudah ya. Jika tidak sampai 40 orang, minimal ada imam, ada makmum. Nah, itu yang misalkan di kapal laut hukum penyelenggaraannya seperti itu. Ketika musafir tadi bagaimana? Musafir jaraknya berapa? 3 mil. Dan menurut MUI tidak wajib menyelenggarakan sholat Jumat, tetapi harus menggantinya dengan sholat zuhur. Nah, demikian tadi hasil diskusi kita hari ini ya. Ibu akan memberikan tugas untuk dinilai pada hari ini. Silakan buku latihannya kalian keluarkan. Ya, ini ada lembar kerja, kalian harus mengerjakan tugas ya. Silakan kerjakan tugas. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Kerjakan tugas seperti yang sudah Ibu berikan. Ya, silakan dikerjakan.
Jika sudah selesai boleh dikumpulkan supaya Ibu bisa menilai hari ini ya. Ya. Ya, hari ini kalian sudah mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan dan alhamdulillah hasilnya bagus-bagus ya. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 95, ada juga yang dapat 85 ya. Silakan nanti Ibu kasih ke ketua kelas dan ketua kelasnya yang membagikannya. Adit ya? Iya. Nah, bagaimana untuk pelajaran kita hari ini? Kita simpulkan ya tentang sholat Jumat tadi. Apa pengertian sholat Jumat? Bahwa sholat Jumat adalah sholat yang wajib dilakukan oleh kaum muslim, kaum laki-laki yang muslim. Iya. Iya. Dilaksanakan pada waktu sholat zuhur ya. Sholat 2 rakaat yang dikerjakan secara berjamaah dan diwajibkan bagi laki-laki muslim, dikerjakan berapa rakaat tadi? 2 rakaat dan dikerjakan pada waktu sholat zuhur setelah khutbah. Nah, hukum dasarnya tercantum dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian ada syarat sah mendirikan sholat. Coba, syarat sah mendirikan sholat apa saja tadi? Syarat sah dilaksanakan di tempat. Ya, selanjutnya. Dilaksanakan secara berjamaah. Iya, berjamaah terus. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Iya. Sholat Iya, didahului di khutbah. Nah, ketika khatib sedang berkhutbah, kalian tidak boleh bercakap-cakap atau berbicara. Berarti kalian harus mendengarkan. Nah, sebelum kalian melaksanakan sholat Jumat, apa yang bisa kalian kerjakan atau amalan yang disunahkan? Amalan apa saja yang disunahkan? Apa saja? Bagi laki-laki sebelum mengerjakan sholat Jumat, apa yang kamu kerjakan? Mandi. Terus apa lagi? Memotong kuku. Memakai wangi-wangian. Ya, apa lagi coba? Menggunakan pakaian yang terbaik. Terus apa lagi, Indah? Apa lagi, Indah? Mencukur kumis. Ya, Reiga. Reiga kalau mau ke masjid cukur kumis dulu nggak? Kumisnya belum numbuh ya. Jadi yang dipotong kukunya. Jangan lupa ya. Hari Jumat itu hari baik untuk memotong Apalagi kuku. Dit? Membaca Al-Quran terzikir sebelum khutbah Jumat. Iya. Ya, baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Tidak? Berarti sudah paham semua ya? Iya, paham. Apalagi Adit ya, paham banget, bagus. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan untuk tugas di rumah, silakan kamu buka LKS-nya halaman 56. 56 yang pilihan ganda saja ya. Nanti dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Menyenangkan? Iya, menyenangkan. Apalagi kalau Adit hadir di kelas ini sungguh jadi rame ya kelasnya. Ya, karena waktunya sudah habis ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
Ya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.